Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Kausar, saya dari Praktikan Statistika 1 dengan NIM 3333240082. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial kepada kalian semua tentang cara menggunakan Excel, Minitab, sama RStudio dengan masalah eh, apa namanya seperti membuat median. Contohnya seperti ini, ada suatu kasus yang dimana ada PT Logistik merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi barang di wilayah Indonesia Barat. Untuk menilai produktivitas karyawan di bagian gudang, manajemen melakukan pengukuran jumlah paket yang berhasil disortir oleh 10 karyawan selama 1 hari kerja. Data ini dikumpulkan untuk menganalisis tingkat efisiensi kerja karyawan, mengetahui sebaran produktivitas, serta sebagai dasar evaluasi dan perbaikan sistem kerja. Berikut ini sajikan data sortir dalam satuan paket. Nah, jadi di sini ada kayak pegawai, pegawai A sampai J, lalu ada paketnya. Pegawai A itu sortir paketnya sampai 220 dan semacamnya. Nah, jadi kita langkah pertama itu kita buat tabelnya ya. Kita buat tabel antara pegawai dan jumlah paketnya. Ntar kita geser dulu seperti ini. Ini tabelnya ya, pegawai dan jumlah paket. Nah, apa namanya, pertama tadi yang sudah saya bilang kita bikin dulu kayak gini ya, lalu bikin lalu kita ke RStudio karena kita mau, entar, sebelum itu baca dulu di bawah. Berdasarkan data di atas, cari dan interpretasikan hasil nilai minimum, maksimum, median, modus, kuartil 1, kuartil 2, serta kuartil 3. Lalu ada range, variansi, standar deviasi, skewness, dan kurtosis, serta sajikanlah data tersebut dengan histogram, box plot, bar chart menggunakan RStudio, Minitab, dan Excel. Nah, jadi setelah tadi yang udah dibilang saya seperti bikin apa ya, datanya dulu dengan tabel, lalu kita ke RStudio dulu ya. Kita cari di sini RStudio. Nah, di RStudio ini kalian biasanya tampilan awalnya seperti ini. Lalu kalian ke file, new project, existing directory, lalu kalian browse browse di mana. Misalnya saya mau pilih di hmm, misalnya saya mau pilih di sini ya. Oke, open create project. Nah, udah gitu untuk apa namanya menambahkan skripnya, menambahkan tabel skripnya itu kita pencet Ctrl Shift plus N. Nah, udah ada. Lalu eh skrip atau sintaksnya itu kita langsung aja lock semua. Tapi, nah, bentar. Nah, di RStudio ini pertama, kita kan pengen menyelesaikan masalah di apa namanya? Di RStudio ini dari kasus tersebut kan. Nah, kita tuh pertama mengunduh dulu package-nya dulu di RStudio dengan cara install package. Nah, di sini dia membaca XL-nya ini, read XL. Nah, terus udah gitu eh komennya juga di sini ada library read XL. Kayak gini, kita blok dulu lalu kita running. Dah, udah gitu kita ingin membaca keseluruhan data ya. Kita baca dulu ininya dengan cara ini kan ada data satu kan, kita ada data satu itu namanya. Lalu kita blok aja semuanya. Ini apa namanya kita suruh running. Nah, ada dia kan datanya. Oh iya, untuk data ini biar bisa ngebaca datanya, kalian kalau bisa menempatkan di create project yang tadi RStudio ini satu file satu atau enggak satu berkas dengan file Excel yang tadi yang ini.
Nah, agar apa? Agar datanya itu bisa kebaca. Karena kalau bisa kalian beda, bahkan beda namanya juga, itu dia nggak bakal bisa membaca ininya, nggak bakal bisa membaca si filenya. Nah, lalu kalian harus menempatkan si file ini satu file dan namanya juga nama si Excel-nya tadi, data Excel-nya harus sama juga. Udah dibaca datanya, data dari sininya, lalu kita ingin mencari nilai minimum, maksimum, median, serta kuartil. Nah, kita ingin mencari dulu nilai minimum itu berapa. Nah, di sini ketahuan ada jumlah yang apa namanya? Pegawai B. Nah, pegawai B ini dia itu sortir paketnya hanya 210 doang. Nah, lalu kita ingin lihat yang maksimumnya. Maksimum itu dia berarti 260 punya pegawai H. Lalu mean itu nilai tengah. Nah, dia itu berarti yang apa namanya? Mean itu rata-rata kan. Nah, rata-rata itu berarti ada di 230. Nah, lalu ada median. Median tuh itu ada di angka 227,5. Lalu di sini ada kuartil. Nah, kuartil pertama itu ada 25. Kuartil pertama itu ada 220, kuartil kedua itu ada 225 dan serta kuartil 3 itu ada 240. Lalu kita ingin merumuskan varian datanya. Mau kita lihat. Nah, varian datanya itu ada di angka 272,222 segala macam. Lalu kita ingin lihat range-nya, running. Nah, range itu antara data yang paling kecil dengan data yang paling besar. Nah, data yang paling besar itu selisih dari data yang paling besar ke data yang paling kecil berarti range-nya itu ada 50. Lalu nilai modusnya atau nilai yang keluar ini. Nah, modusnya itu ada 210 yang paling sering keluar dan juga yang kayak pertama yang keluar gitu. Nah, di sini kita ingin menghitung skewness dan kurtosis dengan cara kita menginstal package-nya dulu, mengunduh dari si perintahnya ini, lalu kita dengan apa sih namanya? Perintah E1071, lalu kita tulis juga library. Nah, udah udah di seperti ini tampilannya. Lalu kita masukin perintahnya, data keberapa, data satu, jumlah paket, skewness dan kurtosis. Nah, ketemu nih dia. Dia tuh kalau misalnya skewness-nya apa namanya? Di bawah di atas 0, di atas 0 berarti dia masuknya skewness-nya itu distribusi yang miring ke kiri atau ditandai dengan ekor memanjang ke kanan. Nilai rata-ratanya itu lebih besar dari median dan modus. Lalu di sini ada kurtosis. Nah, kurtosis ini dia itu nilainya kan minus ya, berarti di bawah 0 kan, atau lebih tepatnya di bawah 3. Nah, yang artinya kurva terlihat datar atau melebar yang disebut dengan kurtik yang menunjukkan data lebih tersebar. Nah, yang data terlebih lebih tersebar seperti yang ini nih, lihat di sini kan datanya rata-rata kayak hampir sama kan, berarti itu datanya tersebar. Itu untuk kurtosis dan skewness. Nah, lalu kita di sini ingin membuat histogramnya. Kita blok lalu kita running. Nah, histogramnya di sini udah keluar dengan namanya di sini di atas ini histogram underscore 3 angka NIM 3 angka di belakangnya. Nah, di sini bisa kalian lihat dari apa namanya jumlah paketnya 210 gitu kan. Itu berarti frekuensinya ada di 4. 220 sama 230 itu ada di 2. Lalu 210 sampai 260 itu ada di satu frekuensinya. Lalu kita ingin menentukan nilai kuartil. Kuartil satu, kuartil 2, kuartil 3. Nih, kita pertama ingin membuat box plotnya. Nah, di sini bisa dilihat box plotnya itu di kuartil satu di bawah sini itu ada sekitar 220. Lalu di kuartil 2-nya ini yang tengah ini yang hitam ini, itu di antara 220 sampai 230, 220 segituan lah. Lalu di sini ada 240 di kuartil 3-nya.
Lalu di sini kita ingin melihat bar plotnya. Nah, di sini kita terlihat bahwa ada berbagai eh, balok atau blok data gitu. Ini pegawai A sampai pegawai J dan ini jumlah paketnya. Tuh, bisa kalian lihat. Nah, seperti itulah penggunaan RStudio pada pada apa namanya membuat mean, median begitu. Ya, untuk ini penjelasannya, saya ulangin lagi penjelasannya dari yang sini nih histogram. Nah dari kuartil ini, kuartil kan ada dari 20, 0,25, 0,50, 0,75. Nah kalian isi kuartilnya kayak gini. Nah, lalu di box plotnya ini kalian tulis minimum data dari paket satu kuartil, terus ada maksimum datanya juga. Lalu di sini ada length datanya, tulisannya itu di data dari jumlah paketnya. Lalu di sini ada matriks C1, C3, C Q1 kuartil 1, kuartil 3. Lalu di box plotnya itu box plot underscore 3 angka nim di belakang nim 3 angka di belakang koma, nim 3 angka terakhiran. Lalu di sini ada jumlah paketnya kita tulis karena ini datanya di jumlah paket. Nah, lalu kita ini bisa diganti bisa warna apa aja. Yang penting terdeteksi oleh si scriptnya. Lalu untuk bar plotnya itu kita tulis bar plot data satu itu namanya data pegawai satu, data satu pegawai, lalu ada jumlah paket dan ini maksimal 300, di angka sini 300. Nah, kalau misal 100 misal dia pasti bakalan ngejomplang banget. Nah, seperti itu penggunaan RStudio untuk kasus ini, tutorial ini. Nah, selanjutnya itu kita mau masuk ke Minitab. Pertama kalian ke Excel dulu, kalian blok pegawai sama jumlah paketnya, lalu kalian copy, masuk ke Minitab. Minitab kalian langsung Ctrl V aja. Nah, di sini kita ingin menggunakan software Minitab ini. Pertama itu kalian itu pertama menggunakan graph stat, stat basic statistik, lalu display deskripsi statistik. Nah, kalian langsung klik dua kali jumlah paketnya, lalu statistik. Lalu di sini mean, SE of mean, standar deviasi. Lalu ada mode juga sama di sini. Lalu di sini ada range juga, jadi minimum maksimum range. Di sini lalu ada skewer kurtosis. Lalu di sini ada kumulatif persen. Nah, oh ya, bukan bagian kumulatif persen, tapi di kumulatif N. Lalu di sini ada contohnya juga variansi ya. First quartile, third quartile, mode, skewness, kita pilih default, lalu oke. Nah, lalu oke aja saja. Nah, ini skewnessnya ini kita bisa nggak di desimalnya itu menjadi kayak 3 gitu. Nah, kurtosnya sih juga 3 aja. Nah, nah, di sini sama seperti yang tadi kuartil itu ada di 217, lalu ada di 242. Nah, setelah deskriptif statistik, lalu selanjutnya itu kita mau buat histogram. Pilih graf, lalu pilih histogram. Simple, klik dua kali, lalu klik C2, lalu klik OK. Nah, histogramnya jadinya kayak gini frekuensinya. eh, nah, lalu selanjutnya itu ada box plot. Di sini kita mau ke eh, graf, lalu kita buat box plot. Di sini ada simple one ya, kita pilih yang ini. Kita tulis jumlah paketnya di sini, lalu kita pilih OK. Nah, kelihatan di sini itu detailnya sama kuartil satu, kuartil 3, kuartil 2-nya. Keluar di box plotnya. Lalu yang terakhir itu kita mau buat bar chart ya. Pilih di graph, lalu
tar, bar chart. Hmm, histogram, barcode. Ini bar chart. Lalu kita pilih simple. Sorry, tadi di bar chart itu kita ke graph, lalu kita ke bar chart. Nah, kini kita pilih yang values from a table, lalu simple. Nah, di sini kita pilih yang C2, yang jumlah paketnya. Lalu pertama itu ada C1, klik OK. Hmm, bentar. Nah, di sini tuh eh tadi yang ada jumlah paketnya, di sini ada A, B, C, D, E, F, G. Ini pegawainya harusnya ini pegawai. Lalu seperti itu dari software Minitab. Selanjutnya itu kita mau masuk ke Excel-nya. Excel kita pilih. Bentar. Kita mau ke statistika 1. Nah, ini kita copy saja. Nah, di sini kita pertama kita mau ke hmm, nah di Excel ini kalian pertama ke data, lalu ke data analisis. Nah, kalian ke data analisis, lalu kalian pilih deskriptif statistik. Nah, di sini kalian pilihnya eh, input range-nya berarti jumlah paketnya ini kita blok. Lalu ini kalian terserah mau milih di mana. Misal kalian di sini mau milih bagian ini misalnya DS1, klik enter, output range, lalu kita summary statistik, lalu klik OK. Nah, ini kalian klik 2 kali aja biar dia nge-fit kayak gitu. Dan beginilah hasilnya. Ini kita di blok aja dulu. Jadi warna. Nah, kita pilih all border. Nah, jadi di sini ketemu nilai di Excel tuh langsung ketemu kayak nilai mean, standar error, nilai median, modus, standar deviasi, variansi, kurtosis, skewness, range, tadi range 50, minimum, maksimum, rata total asamnya, lalu ada code-nya juga. Nah, jadi apa nama kalau pada Minitab itu sama dia gak terlalu seribet RStudio. Kalau RStudio itu harus ada scriptnya juga, sintaksnya juga. Lalu kalau misal di Excel kita langsung pakai menu data lalu data analis. Nah, seperti itu. Baik, sekianlah sesi tutorial dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.